ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على على محمد وآل آل محمد. محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur karena Allah SWT masih meminjamkan kepada kita usia dan memberikan kepada kita kesehatan, iman dan Islam untuk sama-sama menghadiri majelis tadarrus dan tadabbur pada malam hari ini. Niat kita adalah semata-mata untuk qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena pendekatan diri kepada Allah yang terbaik adalah melalui kitab sucinya. Karena dengan mempelajari kitab sucinya, kita bisa ma'rifat kepadanya. Nah, sekalian yang sangat berbahagia, pada malam hari ini kita akan meneruskan surat Al-Anbiya. Ini adalah masuk pada ayat-ayat terakhir surat Al-Anbiya. Pada hari ini kita akan membaca mentadarusi dan mentadaburi ayatnya 96 sampai 100. Dan bersama kita sudah ada Ustadz Safi Soleh untuk kita membantu kita membacakan kepada kita ayat-ayat. Untuk itu bagi jemaah sekalian, Bapak Ibu Tuan dan Puan yang mempunyai kitab sucinya sendiri, bisa dibuka surat yang ke-21 ayat 96 sampai 100. Dan yang lain, mari kita masuk ke screen, ke layar, sambil mempersilahkan dengan hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, untuk membacakan kepada kita ayat-ayat tersebut. Tafadhal Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. وهم من كل حدب ينسلون. وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يا ويلنا
لقد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أصحاب جهنم جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو لو كان هؤلاء آلهة ما ما وردوها وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها وهم فيها لا يسمعون صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله وآل الطهار على يا رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم Mewakili jemaah semuanya, kita mengaturkan banyak-banyak terima kasih, syukran jazila kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi wasilah bagi beliau untuk nanti mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT. Amin, amin, Karena amin. nanti kita akan membaca hadis di akhir pertemuan kita, betapa pentingnya syafaat ini nanti di yaumil akhirah. Amin, ya Allah, amin, amin. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan Al-Quran dibaca tadi, Allah SWT membantu kita mengangkat tirai-tirai, tabir-tabir yang menutupi Allah. mata hati kita selama ini. Amin, amin, amin.
Hilang ya suaranya. Iya, hilang ya suaranya Ustadz. Ya. Mohon maaf jemaah sekalian, tadi ternyata saya terpental ya. Kita teruskan surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Anbiya artinya nabi-nabi. Turunnya surat ini masih di Mekah, artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan Makkiyah, jumlah ayatnya 112 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-100. Dan ini artinya ujung pembicaraan kita tentang nabi-nabi. Dan akhir daripada risalah nabi-nabi ini adalah akan datangnya pengganti seluruh nabi di akhir zaman. Pengganti seluruh nabi di akhir zaman akan menegakkan seluruh ajaran para nabi samawi dan mewujudkan tujuan diutuskannya seluruh para nabi. Para nabi diutus dalam rangka menegakkan kekhalifahan Allah di muka bumi, dalam pengertian menegakkan pemerintahan Tuhan di muka bumi yang berkeadilan dan berdasarkan kemanusiaan. Yang sampai sekarang kita saksikan belum ke sana, bahkan yang terjadi adalah penindasan demi penindasan. Kita lihat negara-negara besar begitu arogansinya, seenaknya saja menyerang, menginjak negara-negara lain, memperalat negara-negara yang kecil, menempatkan tentara di negaranya orang, lalu kemudian menggunakan negara-negara itu untuk menyerang negara lain. Kita menyaksikan sampai sekarang, jadinya disebut dengan neokolonialisme atau neoimperialisme. Nah, di akhir zaman, seluruh cita-cita para nabi akan terwujud pada satu hal, yaitu pada pemimpin terakhir yang disebut dengan, ada yang menyebutnya dengan Khalifatullah fil ard di dalam Al-Quran, disebut juga dengan imam, disebut juga dengan Al-Mahdi, disebut juga dengan Al-Muntazar, karena ditunggu. Kesimpulannya ini adalah terakhir. Dan ternyata pembahasan kita pada 5 ayat terakhir ini disebutkan salah satu tandanya adalah setelah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Datangnya Ya'juj dan Ma'juj, yang Ma'juj dan Ma'juj ini adalah ciri-cirinya membuat kerusakan di muka bumi. Nah, pada saat itu nanti akan muncul khalifah Allah dari kalangan orang saleh yang nanti disebutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu ayat 105. Jadi ayat 105, jadi pembahasan berikutnya, karena hari ini, malam ini, hanya sampai di ayat yang ke-100 saja. Seperti biasa, kita akan bahas dulu ayat 55, ayat 95 sebelumnya, sebelum kita lanjut. Di ayat ini Allah SWT Belum ada Ustadz di screen. belum ada ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kita akan mereview dulu dari ayat 95. Di ayat 95 Allah mengatakan bahwa orang-orang yang telah dibinasakan, jadi ada komunitas, ada bangsa, ada peradaban yang akan dibinasakan lagi berdasarkan ayat ini. Dan peradaban ini hancur, rusak karena melakukan kerusakan di muka bumi sebelumnya, lalu kemudian mereka tidak pernah percaya adanya hari akhirat. Jadi doktrin akhiratnya tidak ada, imannya tidak ada tentang akhirat. Nah, sehingga mereka berpikir tidak mungkin kembali kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak mungkinlah sebuah peradaban yang telah dihancurkan, lalu orang-orangnya tidak kembali kepada Allah. Karena siapapun,
apapun bentuk peradabannya, tetap orangnya kalau meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir kalau tidak akan kembali itu keliru, karena kembali kepada Allah adalah merupakan ketetapan mutlak. Jadi semua manusia pasti kembali kepadanya. Tidak ada satupun yang tidak kembali kepadanya, karena kembali kepada Allah adalah akhir perjalanan kita manusia, dari alam rohani masuk ke alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzah, pada masyar, kemudian mizan, titian sirat, terakhir sorga ataupun neraka. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Tidak mungkinlah sebuah negeri, kata sebuah negeri berarti orang-orang di dalamnya, sebuah bangsa besar yang telah kami binasakan mereka, tidak mungkinlah mereka berpikir bahwa mereka tidak kembali kepada Allah. Jadi siapapun, walaupun mereka telah dibinasakan di dunia, peradabannya, walaupun mereka menghadapi azab di dunia, tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis atau mahkamah pengadilan terakhir di sana. Kemudian ayat 96. Ini dia, terbukanya tembok Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda akhir zaman. Jadi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi artinya tembok itu penghalang. Jadi ada penghalang yang menyebabkan mereka tidak bisa tadinya melakukan berbagai macam kejahatan. Tapi kemudian tembok itu runtuh. Apa sebabnya? Ya karena kemajuan teknologi mereka, sehingga majulah peradaban mereka, majulah sains dan teknologi mereka, majulah persenjataan dan militer mereka, sehingga bisa melakukan apa saja terhadap negara manapun juga. Ini yang disebut dengan runtuhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Runtuhnya benteng pertahanan kemanusiaan, sehingga mereka bisa melakukan apa saja. Nah, kalau itu sudah terjadi, menunjukkan itu adalah tanda akhir zaman. Dan Ya'juj dan Ma'juj dari mana? Dia turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Nanti disebutkan dari tempat yang tinggi. Apa artinya tempat yang tinggi? Dari negeri-negeri yang maju secara ekonomi, politik, kemudian juga sains dan teknologi. Jadi dia muncul dari sana, dia turun dari sana. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah pengrusakan di muka bumi. Ini ilustrasi saja, ini ilustrasinya, ilustrasi tembok beneran, pasti bukan tembok beneran. Selama 5 ayat ke depan kita bahas, Bapak Ibu jemaah sekalian, ada ayat-ayat ini berbicara tentang akhirat. Tetapi bisa juga ayat itu kita maknai secara duniawi. Contohnya misalnya tentang, nanti kita ketemu dengan ayat yang mengatakan bahwa nanti di neraka, ahli neraka menjadi bahan bakar terhadap yang lain. Sembahan-sembahan kita di dunia menjadi bahan bakar nanti di sana. Nah, ini juga bisa dimaknai di dunia. Bahwa di dunia itu sebetulnya nantinya orang-orang yang tadinya bersekutu, berteman, adalah bisa saling membakar satu sama lain. Jadi mereka saling membakar, saling menghancurkan di antara mereka. Ya, kenapa? Karena mereka memang selama ini menggunakan persekutuan mereka untuk melakukan kejahatan. Walaupun dibungkus dengan bahasa yang sangat yang sangat indah, sehingga banyak manusia yang tidak mengenali bahwa itu adalah kejahatan. Disangkanya itu adalah perbuatan baik, disangkanya itu adalah demokrasi, disangkanya itu adalah kemanusiaan. Padahal isinya sebetulnya adalah kejahatan yang dibungkus dengan masker kemanusiaan. Bunyi ayatnya mengatakan begini. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sampai ketika Ya'juj dan Ma'juj dibuka. Jadi dibukalah pintu Ya'juj dan Ma'juj. Wahum, lalu mereka itu min kulli hadabin, dari tempat yang tinggi, yansilun, mengalir, turun. Nah, kita lihat sekarang jemaah sekalian berbahagia, semua puncaknya ada di Eropa, di barat sekarang, terutama Amerika. Ekonomi mereka paling tinggi.
Apalagi teknologi militer mereka paling tinggi. Jumlah tentara mereka paling tinggi. Jumlah markas di seluruh dunia mereka paling tinggi. Semuanya paling tinggi. Dalam penguasaan terhadap aset-aset global mereka paling tinggi. Tidak ada negara manapun yang bisa berkata tidak kepada mereka. Negara yang berani berkata tidak kepada mereka langsung dihancurkan, diruntuhkan. Lihatlah beberapa negara yang telah dihancurkan. Kita lihat bagaimana dulu Mossadegh di Iran diturunkan karena menasionalisasi perusahaan minyak Inggris pada saat itu. Amerika terlibat menjatuhkan Mossadegh. Begitu juga di beberapa negara, Korea Utara, Korea Selatan. Itu perbuatan mereka semuanya. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi misalnya di Afghanistan. Afghanistan sejak tahun 78 mereka perang saudara. Mereka semua punya kerjaan. Kemudian pindah ke Irak. Kemudian pindah lagi ke Libya. Kemudian pindah lagi ke Suriah. Pada saat yang sama terjadi juga di Ukraina. Mereka semuanya punya kerjaan. Jadi inilah pekerjaan mereka. Kita berpikir bahwa Ukraina itu dilakukan oleh Rusia. Enggak. Rusia itu hanya melakukan tindakan protektif. Kenapa? Karena presiden yang tadinya pro Rusia di Ukraina diturunkan dengan alasan demokrasi. Padahal dengan cara yang curang. Lalu kemudian Ukraina akan dibujuk masuk ke NATO. Sedangkan sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa bekas negara-negara Soviet tidak boleh masuk NATO, dia harus netral. Dan NATO harusnya dihancurkan atau dinonaktifkan setelah berhentinya juga Fakta Warsawa. Karena NATO tadinya adalah rival daripada Fakta Warsawa. Fakta Warsawa ini adalah fakta pertahanan yang diinisiasi oleh negara-negara yang bergabung dengan Uni Soviet. Uni Soviet runtuh, Fakta Warsawa runtuh, harusnya juga NATO runtuh, harusnya tidak ada juga. Tapi alih-alih runtuh, yang terjadi justru memperluas wilayahnya. Bekas-bekas Uni Soviet, negara Uni Soviet diambil satu persatu. Padahal sudah ada perjanjian sebelum Uni Soviet diruntuhkan. Akhirnya kemudian tentu Rusia menganggap ini sebagai kelicikan dan penipuan, pengkhianatan. Nah, maka benteng terakhirnya Rusia adalah Ukraina. Itulah sebabnya Rusia melakukan tindakan preventif dengan memasuki Ukraina agar Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Karena begitu masuk anggota NATO, posisi Rusia terkunci. Karena di NATO itu ada traktatnya, ada perjanjiannya mengatakan salah satu negara diserang adalah hakikatnya menyerang seluruh anggota NATO. Nah, seperti itu. Bagaimana nanti kalau Ukraina digunakan NATO untuk mengganggu Rusia? Ya, Rusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena menyerang Ukraina menyerang seluruh NATO. Nah, jadi kesimpulannya semuanya ini dibuat oleh mereka. Dan mereka dari mana? Wahum min kulli hadabin yansilun. Ini adalah tentang pertahanan Ya'juj dan Ma'juj atau benteng Ya'juj dan Ma'juj yang runtuh. Sedangkan kalau di surat Al-Kahfi berbicara juga tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang itu tentang karakternya, sifatnya, dan siapa yang bisa menahan Ya'juj dan Ma'juj di sana? Adalah raja yang bijaksana. Raja ini adalah bukan saja maju teknologinya, maju sainsnya, maju dunianya, tetapi juga spiritualnya tinggi. Namanya Raja Zulkarnain, atau disebut saja Zulkarnain. Nah, Zulkarnain inilah yang merupakan pemimpin yang soleh, yang tidak anti teknologi, yang punya militer yang kuat, tetapi kemampuan pertahanannya juga sangat luar biasa, yang kemudian bisa menahan laju Ya'juj dan Ma'juj. Kesalahan kita selama ini memahami Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj karena menganggap Zulkarnain sebagai nama orang, Ya'juj dan Ma'juj nama. Padahal Zulkarnain adalah gelaran, predikat, sebutan. Artinya apa? Bukan nama pribadi, bukan nama orang. Seperti Firaun. Firaun itu bukan nama orang, itu nama raja. Nama raja-raja Mesir kuno namanya Firaun. Seperti misalnya sekarang nama kepala negara berbeda-beda. Ada presiden. Jadi kalau kita katakan presiden A, presiden B, itu bukan cuma satu.
banyak presidennya, ya namanya berbeda. Nah, yang namanya Zulkarnain itu semacam gelar seperti itu, yaitu memiliki kekuasaan yang besar timur dan barat. Namanya Zu memiliki Al-Karnain, dua tanduk dua kekuasaan. Begitu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini tidak bisa dipahami sebagai nama orang. Makanya terkadang kalau kita baca hadis disepadankan dengan misalnya pelaku kejahatan akhir zaman, Dajjal. Jadi intinya adalah pelaku kejahatan, membuat kerusakan di muka bumi. Mari kita lihat dulu surat Al-Kahfi yang bicarakan juga Ya'juj dan Ma'juj. Kita lihat di sini. Surat 18, surat Al-Kahfi, ayatnya 94 ini. Ya. Jadi ketika Zulkarnain sampai di suatu tempat, kan Zulkarnain melakukan 3 kali ekspedisi. Ekspedisi pertama adalah ke barat, tempat terbenamnya matahari. Ekspedisi kedua ke timur, tempat terbitnya matahari. Ekspedisi ketiga adalah ke sebuah wilayah atau negara yang berada di antara dua gunung yang tinggi. Dan kemudian negara wilayah ini adalah lemah, dia diganggu terus-menerus oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka kemudian ketika berjumpa dengan Zulkarnain, karena Zulkarnain dikenal sebagai penguasa yang sangat taat, yang soleh, tetapi sekaligus maju secara ilmu pengetahuan, mereka berkata, penduduk negeri itu berkata, Ya Dzulkarnain, wahai Zulkarnain, inna sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj, Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Ya namanya Ya'juj dan Ma'juj sama-sama Pak, mufsiduna fil ardi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kata kuncinya memahami ini adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi siapa saja melakukan perbuatan merusak di muka bumi, artinya skalanya global, skalanya internasional, skalanya mendunia, maka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Melakukan kerusakan di tingkat negara atau tingkat wilayah, tingkat daerah tentu juga dosa besar. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Karena di sini menggunakan kata-kata fil ardi, di muka bumi. Jadi kata-kata fil ardi di sini berarti merata di seluruh bumi. Penguasanya tingkat bumi. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini kenapa membuat kerusakan di muka bumi? Ya karena dia negara besar. Dia adalah bangsa besar di muka bumi. Nah, memahami al-ardi inilah kita bisa paham surat Al-Baqarah ayat 30 yang berkenaan dengan Allah mengatakan, Allah akan menjadikan satu khalifah di muka bumi. Menggunakan di muka bumi juga. Dalam surat Al-Baqarah 30, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kata-katanya sama di sini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, berarti yang bisa nanti menahan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah seorang khalifah. Ya. Yang kalau di sini diberi gelar dengan Zulkarnain. Zulkarnain. Karena Zulkarnain inilah tempat mengadunya negara kecil. Negara yang terus-menerus ditindas. Kalau sekarang ini adalah Palestina. Ya, Palestina sekarang mau mengadu ke siapa? Negara-negara Arab di sekitarnya sama-sama Islam, sama-sama Sunni, tetapi semuanya telah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sekarang perang di Timur Tengah, tentu perang dihindari, tapi ada unsur bersyukurnya. Karena memperlihatkan kepada kita wajah negara-negara Muslim di sekitarnya. Ya, ternyata yang disebut dengan negara Muslim, negara Arab, negara termasuk Saudi, adalah tempat berpangkalannya semuanya Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat membantu semua orang tahu Israel membunuh rakyat Palestina. Jadi artinya apa? Negara-negara ini sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, menjadi supporter, pendukung atas kejahatan Israel dan Amerika Serikat terhadap Palestina, saudaranya sendiri. Jadi kita sekarang menyaksikan di akhir zaman, bagaimana negara-negara yang selalu menggunakan jubah-jubah keagamaan itu ternyata bekerja sama. Terakhir kita temukan bahwa pada saat Arab Saudi ingin menyerang Bandara Sana'ah karena pesawat dari Iran akan mendarat untuk mengantarkan delegasi Houthi yang menghadiri pemakaman Ayatullah Ali Khamenei kemarin, itu sebelum Saudi menyerang Bandara Sana'ah, tempat pesawat Iran akan mendarat, itu minta restu kepada Donald Trump dulu. Coba kita bayangkan.
Jadi yang kita sebut sebagai pemimpin Islam, kalau Saudi kita sebut pemimpin Islam, untuk melakukan kejahatannya minta restu daripada Donald Trump dulu. Ya. Dan Donald Trump merestuinya. Jadi apa ini sebetulnya Ya'juj dan Ma'juj? Jadi kesimpulannya adalah mereka semuanya telah berkonspirasi membungkus kejahatan mereka dengan baju keagamaan, dengan jubah-jubah putih keagamaan. Tetapi mereka apa? Mufsiduna fil ard. Siapakah sebetulnya pelaku utama ini? Ya, disebutkan di surat lain. Di surat Al-Isra. Kita pernah buka dulu surat Al-Isra. Sudah lewati maksudnya. Surat yang ke-17. Surat yang ke-17. Ini dia. Kita mulai dari ayat 4. Nah, perhatikan ayat 4 ini jemaah sekalian. Allah berfirman, wa qadaina. Ingat sebelum kita bicara ya, ini surat Al-Isra dimulai dengan Isra-nya Nabi menyatukan dua tanah haram, minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Apa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Perhatikan di atas ini. Ya. Jadi ini adalah Nabi Isra itu minal Masjidil Haram, Mekah, ilal Masjidil Aqsa di Palestina sekarang. Nah, jadi surat ini berbicara Nabi sampai ke Masjidil Aqsa karena Allah tahu nanti tempat itu akan menjadi sumber malapetaka kemanusiaan. Jadi pusaran daripada kejahatan Amerika, Israel, dan negara-negara Eropa terhadap Islam, terutama bangsa Palestina, adalah di sekitar Masjidil Aqsa. Itu sebabnya Nabi itu sebabnya Allah mengisrakan nabinya bi'abdihi menuju ke sana. Untuk apa? Untuk memberikan pesan kepada umat Islam seharusnya untuk menyelamatkan tempat ini. Tetapi siapakah sekarang negara yang menyelamatkannya? Negara-negara Arab, Yordania, Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, termasuk Kuwait, termasuk Turki, semuanya berkonspirasi bersama dengan NATO, Amerika Serikat, pura-pura membuta terhadap kejahatan Amerika dan Israel terhadap bangsa Palestina. Padahal disebutkan di sini. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu baru kemudian di ayat 4, wa qadaina, dan kami telah tetapkan ila Bani Israel, terhadap Bani Israel. Nah, lihatlah. Siapa sekarang melakukan kejahatan di Masjidil Aqsa? Ya Bani Israel. Bahkan menyebut negaranya dengan Israel. Ya. Lihatlah ketepatan dan presisi Al-Quran. Wa qadaina ila Bani Israila fil kitabi, di dalam kitab suci. Apa ketetapan Allah? Apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, dalam kitab suci? La tufsidunna fil ardi. Kalian pasti akan buat kerusakan di muka bumi. Ingat, la tufsidun, lamnya tambahan. Ini namanya lam taukid. Intinya adalah menjadi mufsid kalau dia isim fa'ilnya mufsid. Sedangkan taknya menunjukkan dia adalah fi'il mudhari. La tufsidunna, kalian pasti akan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Nah, coba lihat tadi di sini. Qalu, mereka berkata, anggaplah ini qalu, kita ganti sekarang bangsa Palestina berkata, ya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain. Siapa Dzulkarnain sekarang? Anggaplah sekarang pemimpinnya Iran. Wahai Rahbar, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, sungguhnya Israel dan Amerika serta sekutunya, mufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sama persis dengan ini. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Ini yang terjadi sekarang. Ya, seenak-enak perutnya membunuh orang, menyerang negaranya orang. Luar biasa. Nah, jadi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sudah kita temukan bahwa yang membuat kerusakan di muka bumi adalah Bani Israel, didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Arab yang Muslim. Ingat, negara-negara Arab yang Muslim. Kita sekarang tahu apa yang dilakukan Iran terhadap mereka, menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara itu. Mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka, maka wahai Dzulkarnain,
bolehkah naj'alulaka kharaja, bolehkah kami membayar kamu, ya ini naj'alulaka kita artikan saja, bolehkah kami membayar kamu, memberikan upeti, ala untuk antaja'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau melindungi kami dari mereka. Kita artikan saya sadda di sini pelindung. Bisakah kami bayar laja kharajan ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda? Coba kalau mereka disuruh membayar, apakah bisa mereka membayar teknologi itu? Bangsa Palestina. Nah, tapi apa kata Zulkarnain? Lihat dari sini nih. Qala, Zulkarnain mengatakan, enggak perlu kamu bayar saja. Ma makanni fihi rabbi. Apa yang Tuhan berikan kepada saya itu lebih baik daripada tawaran materi yang kau ingin berikan kepada saya. Lihatlah. Apa untungnya Iran membantu Palestina? Tidak bertetangga juga. Iran jauh dari Palestina. Artinya kalau Palestina dihabisi oleh Israel, negara Iran tidak terancam. Yang terancam kalau Palestina habis adalah Yordania, Arab Saudi. Karena yang disebut dengan Israel Raya, the Greater Israel itu adalah niatnya, cita-citanya, harapannya, plotnya adalah sampai Suriah, Lebanon, Yordania, Saudi, sampai sebagian Mesir. Mereka terancam, tapi Iran enggak, jauh di sana, di utara sana. Maka dikatakan oleh Zulkarnain, saya tidak perlu mendapatkan itu. Nah sekarang apa keuntungannya Iran membantu Palestina kalau kita pikir? Kan nggak ada. Bahkan merusakkan negaranya. Membuat dia diembargo, membuat dia diblokade, membuat dia dibombardir, pemimpinnya dibunuh satu persatu, jenderalnya dibunuh. Nggak ada bayarannya sama sekali. Tetapi seperti kata Zulkarnain, ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang Tuhanku berikan kepada saya dalam bentuk tugas menyelamatkan kemanusiaan itu jauh lebih mulia daripada apa yang kamu ingin berikan kepada saya. Jadi tidak meminta upah, tidak meminta bayaran. Ketika bangsa-bangsa lain, ketika negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, setiap transaksi harus dihitung, harus berapa, maka Iran melakukan itu tanpa perhitungan. Apa yang diminta Iran? Justru sebaliknya. Apa yang diminta oleh Zulkarnain? Sebaliknya. Yaitu membantu saja. Fa'inuni biquwatin. Bantu saya dengan kekuatan. Dengan permintaan ini artinya apa? Zulkarnain ingin melibatkan mereka. Ingin melibatkan mereka dalam penguasaan teknologi. Ingin melibatkan mereka di dalam pertahanan negaranya sendiri. Sehingga mereka memiliki keterampilan pertahanan. Jadi fa'inuni, bantulah aku biquwatin dengan kekuatan. Ya, kalau kau bantu aku, aja'al bainakum wa bainahum radma. Saya akan membuatkan antara kalian dengan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, radma, dinding pembatas. Ya. Apa dinding pembatas? Nanti batas negara Anda tidak bisa diserobot oleh mereka. Jadi lihatlah jemaah sekalian, fa'inuni biquwatin. Nah sekarang kita lihat, seperti kita baca-baca berita dan dengarkan di televisi, bahwa seperti misalnya Hamas bisa membuat senjatanya sendiri. Houthi bisa bikin senjatanya sendiri. Hezbollah bikin senjatanya sendiri. Kalau bergantung kepada Iran, tidak lagi. Karena mereka sudah mandiri. Kalau bergantung pada Iran, bagaimana senjata masuk ke Lebanon sekarang? Sementara Suriah sekarang sudah dikuasai Amerika. Ingat, pemimpin Suriah sekarang adalah pemimpin yang diplot, yang diatur, yang dinaikkan oleh Amerika dan Israel. Bantuan Turki. Dibantu oleh Turki. NATO. Untuk mengusir pengaruh Iran dan Rusia dari sana. Maka apa kata Zulkarnain? Fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Cukup bantu saya dengan kekuatan, dengan tenaga, supaya kamu juga terlibat. Saya bikinkan dinding pembatas antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan tadi mufsiduna fil ard, atau dalam surat Al-Isra dikatakan la tufsiduna fil ardi marratain. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia itu di ayat pertamanya, ya. Dari ini kita sudah mingkul lihadabin yansilun. Nanti kemudian yang membikinkan nanti benteng untuk menahan kembali Ya'juj dan Ma'juj adalah Zulkarnain. Zul artinya memiliki, Karnain artinya dua
tanduk kekuasaan, mencakup timur ataupun barat. Nah, sekarang setelah kebenaran itu datang, kalau nanti di terjemahan kita baca dan sebagian tafsir itu akhirat. Tapi ini bisa berlaku di akhir zaman. Ketika janji Allah itu sudah datang, banyak orang terbelalak matanya seperti ini. Ya, mata yang terbelalak menggambarkan keterkejutan luar biasa. Nanti bahasa Arabnya adalah syakhishatun absar. Mata mereka terbelalak. Siapa orang-orang yang selama ini ingkar saat melihat kebenaran yang dulu mereka abaikan. Karena cuma sekali berbahagia dalam perkembangan Timur Tengah sekarang ini, benar-benar kita akan menyaksikan perang besar akan terjadi. Perang besar akan terjadi. Tidak akan selesai lagi. Kenapa? Karena Iran, semua pejabat Iran sudah sepakat menolak lagi perdamaian. Tidak ada gunanya. Ya. Jadi sudah dibuktikan oleh Iran bahwa berdamai dengan Amerika itu tidak ada gunanya. Mereka merobek-robek selalu perdamaian. Mereka sendiri yang telah mengajak Iran untuk berdamai. Tetapi bagi mereka ini hanya digunakan, dimanfaatkan untuk mengisi arsenal-arsenal mereka di Timur Tengah. Setelah arsenal mereka sudah sembuh kembali, sudah pulih, mereka menyerang Iran kembali. Dapat kita bayangkan kemarin malam menyerang Iran selama 7 jam terus-menerus. Ya. Tetapi untungnya Iran sudah kebal terhadap serangan-serangan seperti ini. Nah, nanti kemudian apa ujungnya ini? Ujungnya adalah datangnya janji Allah, al-wa'd, nanti bahasa Arabnya. Nah, pada saat itu datang, banyak orang terbelalak matanya. Ya. Ini apabila janji yang benar, al-wa'dul haq, nanti datang, maka mereka terbelalak sambil mereka menyesal. Ini menyesal. Alangkah celakanya kami, karena kami ternyata lalai dari ini selama ini. Bunyinya itu mengatakan waqtarabal wa'dul haq. Nah, ini dia. Al-wa'dul haq. Janji yang benar. Waqtarabal wa'dul haqqu. Ingat, perhatikan kata-kata ini waqtaraba sudah dekat. Kan berarti di dunia ini sebetulnya, ya. Jadi al-wa'dul haq, janji kebenaran itu sudah sangat dekat. Perhatikan Mas sekalian. Di akhir zaman ini yang datang itu adalah Imam Mahdi. Kalau versi Islam ya. Imam Mahdi itu siapa? Keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah Zahra. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis-hadis yang ada di hadis-hadis yang ada yang dipakai juga di Sunni. Bahwa itu adalah keturunan daripada Rasulullah dari Fatimah Zahra. Nah, siapa tuh Fatimah Zahra? Suaminya bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi dengan demikian adalah cucu daripada Ali dan Fatimah Zahra. Begitu. Siapa itu Sayyidina Ali? Kalau Fatimah disebut dengan Siddiqah, orang selalu benar. Sedangkan suaminya oleh Nabi disebut sebagai pasangan kebenaran. Ingat, pasangan kebenaran. Ya, Nabi mengatakan bahwa Ali itu tak pernah berpisah dengan kebenaran dan kebenaran tak pernah berpisah dengan Ali. Kata-katanya terkenal dengan al-haqqu ma'a aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Dari sini katakan waqtarabal wa'dul haqqu, janji kebenaran itu akan datang. Karena di sini tidak menggunakan kata-kata waqtarabal wa'dus sidq, tapi waqtarabal wa'dul haqq. Nah, ketika ini datang, janji kebenaran ini datang, faidha hiya, maka dengan serta-merta dia, orang yang ingkar tadi, syakhisatun absar, maka mata mereka menjadi terbelalak. Siapa mata mereka terbelalak? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, tertutup hatinya. Adalah, ingat di sini kata-kata kafir kita sampaikan. Ya, ini adalah kata-kata kafaru, kafir seakan-akan adalah orang non-Islam. Padahal kita sampaikan berkali-kali bahwa kafaru ini adalah kata kerja. Ini kan bukan orang, ini kata kerja. Pekerjaannya. Orang-orang yang menutup hatinya. Makanya kalau kita lihat alladzina kafaru, ini bisa kita baca di dalam surat Al-Kahfi juga. Ya. Dalam surat Al-Kahfi bisa kita baca ini. Apa itu kafaru? Nah, bisa kita lihat di sini nih.
Bisa kita lihat di sini, di bawah sini. Ini ada kata-kata lain dia. Ayat 100 lihat. Wa aradna jahannama yaumaidin lil kafirina arda. Wa aradna, dan kami perlihatkan jahannam, neraka jahannam. Bisa juga berarti petaka yang sangat besar. Ya, kehancuran yang sangat besar. Pada hari itu datangnya tadi akhir zaman. Kepada siapa? Lil kafirina arda, dengan sangat jelas. Ingat, lil kafirina. Siapa orang kafir di sini? Ingat, kafir di sini orangnya ya. Ini bukan pekerjaan, ini bukan kata kerja. Ini adalah fa'il namanya ini. Kafir orangnya, jadi fa'ilnya, pelakunya. Kalau tadi kita di sini kan orangnya, apa pekerjaannya nih? Kafaru kata kerja. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak biasa belajar bahasa Arab, ini namanya fi'il madhi yang bentuknya jamak. Ini jamak juga. Jadi alladzina kafaru. Sedangkan di sini adalah kafir, bukan kafaru, artinya orangnya di sini. Nah, siapakah orang yang kafir itu? Lilladzina kafaru, lil kafirina. Nah, di sini sebutkan alladzina. Nah, yang disebut dengan orang kafir di sini adalah orang-orang yang kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang mata hati mereka ini mata hati maksudnya fi ghita'in, dalam keadaan tertutup dari mana? An dzikri, dari, kalau secara bahasa ini dari mengingatku atau peringatanku. Tapi ingat jemaah sekalian, coba kita coret ya mutakallimnya di sini, baru kita tambah alif lam ma'rifah di sini. Apa arti ini? Adzikr. Adzikr itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi yang disebut kafir itu adalah orang-orang yang mata hatinya tertutup daripada Al-Quran. Dia bisa baca Al-Quran, bahkan membiayai sekolah-sekolah hafal Al-Quran, tetapi mata hatinya tertutup daripada Al-Quran. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir tadi. Mereka bekerja sama dengan Amerika, Israel untuk menghancurkan saudaranya sendiri. Ini disebut dengan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu, sehingga mereka itu la yastati'una sama, tidak bisa mendengar lagi. Kita bilang apapun juga nggak bisa masuk. La yastati'una sam'a, mereka tidak sanggup mendengar lagi. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai kita sudah lihat. Ya. Jadi maka kemudian matanya orang-orang kafir pada saat itu terbelalak. Seraya berkata, ya wailana, celakalah kami. Qad kunna, sungguh kami selama ini, kita artikan ini selama ini kami fi ghaflatin min hadza, lalai dari fakta hari ini. Wah, ternyata kami akan kalah dan akan ada kekuatan besar yang muncul. Bal kunna zalimin, bahkan kami selama ini ikut sama orang zalim, menzalimi sesama. Bal kunna zalimin. Jadi Al-Quran berbicara tentang realitas. Kalau ayat ini tidak berbicara tentang keadaan sekarang, berarti Al-Quran bukanlah petunjuk. Yang namanya petunjuk bisa digunakan kapanpun juga. Seperti peta, map. Yang namanya map atau peta itu bisa dipakai kapanpun juga. 10 tahun lalu kita ke Kuala Lumpur bisa dipakai. Sekarang kita bisa dipakai. Itu namanya peta, bisa dipakai kapanpun juga. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk. Berarti setiap saat selalu berbicara tentang keadaan yang paling aktual. Nah, sekarang paling aktual berdasarkan ayat-ayat ini, kaitannya dengan sekarang adalah yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Maka dikatakan di sini, pada kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ayat berikutnya. Apa kata Allah kepada mereka? Akhirnya mereka dijadikan sebagai bahan bakar. Ingat tadi kata bahan bakar, kalau di akhirat bahan bakar. Tapi kalau di dunia apa artinya bahan bakar? Digunakan untuk mempercepat kehancuran. Ya, jadi mau bahan bakar. Yang namanya suatu aktivitas itu butuh butuh pembakaran. Contohnya mobil elektrik. Itu untuk menggerakkannya kan butuh listrik, butuh baterai namanya. Nah, baterainya itu bahan bakarnya dia. Yang mobil mesin, engine, dia butuh namanya oil, minyak. Butuh namanya bensin. Itu pembakaran. Nah, jadi bensin dibakar supaya mobil bergerak. Ingat.
bensin dibakar, mobil bergerak. Dulu kayu dibakar, mesin uap bergerak. Ya. Baterai dihabiskan listriknya, mobil bergerak. Nah, itu namanya pembakaran. Nah, sekarang Mas Kaisar bagi, siapa yang digunakan sebagai bahan bakar untuk melancarkan kejahatan Amerika dan Israel terhadap Palestina? Bahan bakarnya adalah negara-negara Islam sendiri di Timur Tengah. Bahan bakar untuk menyerang Iran adalah ada di sana. Apa kata Allah di sini? Ini nanti mereka akan menjadi bahan bakar jahanam. Hasabu jahanam artinya bahan bakar. Dan itu pasti akan ada di sana. Waridun. Coba kita lihat ayatnya. Innakum sesungguhnya kalian. Siapa kalian? Yang tadi sebut dengan kafaru. Alladzina kafaru. Sesungguhnya kalian. Wa ma ta'budun. Dan apa yang kalian sembah. Min dunillah selain daripada Allah. Apa yang disembah di sini? Ya sekarang sudah menyembah Donald Trump. Menyembah Amerika namanya, Pak. Kalau mengikuti seluruh kehendak Amerika. Tanpa reserve. Tidak bisa berkata tidak. Walaupun tidak masuk akal. Bahkan walaupun melakukan kejahatan. Yaitu menyembah namanya. Menyembah itu artinya apa? Mengikuti kemauan apa yang kita sembah. Menyembah Allah artinya apa? Mengikuti kehendak Allah. Hakikat menyembah seperti itu. Makanya menyembah itu adalah bentuk lainnya adalah ketaatan. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, ya tidak menyembah namanya. Bisa saja ruku sujud setiap hari, tapi kalau tidak taat kepada Allah berarti tidak menyembah. Ketika taat kepada negara yang melakukan kejahatan, ya menyembah namanya. Apa kata Allah? Innakum sungguhnya kalian wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Siapa antum kalian? Laha waridun, pasti akan masuk. Antumnya, ya. Antumnya siapa di sini? Ya, bisa saja kita umat Islam pasti masuk menjadi bahan bakarnya mereka. Mereka masuk neraka jahanam dan kita bahan bakarnya. Antum laha waridun. Kalian semuanya adalah waridun, akan masuk di sana. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, pembahasan Al-Quran yang sangat bisa kita lihat realitasnya sekarang. Kita lihat ayat yang setara di sini. Ini tadi di ayat sebelumnya, ayat 96, ini juga kita lihat di surat 37 ada juga begini. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, inilah yaumuddin, hari agama. Apa itu hari agama? Hari ketika agama yang menjadi aturan global. Jadi kata-kata Malik Yaumiddin bisa bermakna hari akhirat, tapi bisa juga bermakna hari agama. Yaumuddin itu kan hari agama. Ya. Jadi terkadang diartikan dengan pembalasan. Ad-din kan secara bahasa agama, seperti inna dina indallah. Ataukah di dalam Al-Quran dikatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq. Jadi ada din itu adalah aturan. Jadi ketika dinullah yang menjadi aturan global, itu namanya yaumuddin. Jadi bisa terjadi di dunia. Nah, mereka semua mengatakan ya wailana, celakalah kami, ternyata benar-benar akan terjadi yaumuddin. Kemudian tadi yang 98 tentang bahan bakar. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari mana? Dari api neraka. Wa quduhan nas, karena bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Batunya apa? Bisa batu bara, bisa minyak bumi, tetapi penggeraknya adalah manusia. Yang menemukan batu bara manusia, yang menambang batu bara manusia, yang menambah minyak bumi manusia. Wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun, nanti di sana ada malaikat yang gilazun syidad, yang kasar lagi keras, la ya'sunallaha, yang tidak pernah mendurhakai Allah, ma amarahum, apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Dan itulah tanda bahwa pemimpin itu adalah benar-benar dari Allah, karena melakukan apa saja diperintahkan Allah kepadanya. Jadi
pemerintahannya, kekuasaannya kalau masih di dunia adalah sama dengan pemerintahan dan kekuasaan Allah. Karena mereka atau dia adalah merupakan perpanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Logika tauhid. Ini ayat berikutnya 99. Ya. Memahami kedustaan berhala dalam surat Anbiya 99. Jadi apa yang kita sembah selain Tuhan, selain Allah, entah bangsa, entah orang-orang, tokoh-tokoh tertentu yang kita takuti, itu nanti sama-sama masuk neraka dan kekal di dalamnya. Penderitaan. Ya. Bukti ketidakberdayaan. Pada saat itu kita tidak berdaya. Konsekuensinya abadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Bunyi ayat mengatakan, laukana seandainya haulai mereka yang kita sembah tadi, kan di atas tadi ya'buduna min dunillah. Seandainya apa yang kita sembah selain Allah itu adalah alihah benar-benar Tuhan, mawaraduha, mereka tidak memasukinya. Mereka tidak masuk neraka kalau di akhirat, kalau di dunia mereka tidak mungkin kalah. Mereka tidak mungkin terjebak dalam neraka peperangan. Dan semua orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Donald Trump sekarang adalah benar-benar akan terjebak dan tidak akan keluar. Kecuali kalau dia keluar dengan mengaku menyerah, mengalah, dan dalam keadaan malu. Karena mereka pikir Iran itu seperti Vietnam. Mereka bisa masuki, bisa melakukan invasi darat. Mereka pikir Iran itu seperti Afghanistan. Di Afghanistan masuk 20 tahun. Mereka pikir Iran itu seperti Suriah. Mereka pikir Iran itu seperti Libya. Mereka pikir Iran itu adalah seperti Irak. Mereka bahkan pikir Iran itu cuma seperti Venezuela. Semuanya keliru. Semua analis-analis sekarang mengatakan ini pasti keliru. Mereka pasti akan masuk di dalam lubang bencana kemanusiaan terbesar, yaitu dengan memasukkan tentaranya di sana, maka mereka akan binasa. Ingat Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kenapa Donald Trump membatalkan sepihak perjanjian yang ditandatangani awal bulan Juli lalu? Karena mayoritas orangnya, terutama yang bergaris keras, itu menentang Donald Trump. Orangnya di Republik, Partai Republik. Dengan alasan bahwa 14 poin itu hampir semuanya menguntungkan Iran dan tidak ada untuk Amerika. Dan memang begitu faktanya. Tapi itulah hasil peran dan negosiasi. Akhirnya kemudian Amerika mencari-cari alasan untuk membatalkannya. Sekarang kerjanya menggempur Iran terus-menerus. Tapi apakah Iran akan runtuh? Semua orang mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Guru besar Profesor Jian sendiri yang suka bikin ramalan tentang Timur Tengah itu mengatakan bahwa MOU kemarin itu hanya caranya Donald Trump untuk untuk mengganti peluru-pelurunya atau rudal-rudalnya yang sudah habis atau hampir habis. Setelah terisi semuanya, sekarang menggempur kembali. Dan dia berharap bahwa dia akan bisa paksa Amerika, dia bisa membujuk Iran kembali untuk bernegosiasi. Itu sebabnya Donald Trump dengan PD mengatakan perang ini akan berlangsung hanya 2 minggu. Itu caranya memberikan harapan palsu kepada rakyatnya. Seakan-akan mengatakan jangan khawatir, kalau bahan bakar naik sebentar saja, cuma 2 mingguan. Setelah itu nanti kita bujuk Iran lagi untuk berdamai lagi. Sekarang seluruh faksi di Iran, termasuk reformis, termasuk pemerintah sekarang, sepakat tidak akan ada lagi perdamaian dengan Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Amerika harus siap untuk menghadapi perang ini bertahun-tahun kalau dia mampu. Jadi makanya jemaah sekalian, kita menyaksikan ini akan menjadi perang yang akan berskala besar. Ya, dan boleh jadi inilah yang disebut dengan perang akhir zaman, boleh jadi. Maka dikatakan laukana haula'i aliha, kalau seandainya Donald Trump dan Amerika dan Eropa itu adalah Tuhan yang seakan-akan bisa mendiktekan, bisa menentukan segala-galanya kepada negara lain, mawaradua, mereka tidak mungkin masuk dalam perangkap yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Sementara wa kullun fiha khalidun,
semua yang terlibat akan kekal di dalamnya, tidak bisa keluar. Ini tentu diartikan dengan akhirat, tapi kita bisa artikan dengan dunia. Wa kullun fiha khalidun. Ayatnya mengatakan begini. Ayat pembandingnya. Surat Al-Imran 116. Innal ladina kafaru. Orang-orang yang kafaru tadi, siapa saja yang tertutup tadi mata hatinya, lan tughniya anhum amwaluhum, harta benda mereka, wala auladum, dan juga banyaknya penduduk dan tentara mereka tidak bisa membantu mereka, menyelamatkan mereka dari Allah SWT. Kita artinya saja ini menyelamatkan mereka, mencukupi atau menolak bencana yang akan datang kepada mereka. Lan sama sekali tidak akan cukup untuk membantu mereka. Jadi harta benda mereka, kekayaan ekonomi mereka, PDB mereka, dan jumlah tentara mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari mana? Minallah, dari Allah, syai'a sesedikit apapun. Ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi Amerika itu punya rudal namanya Hellfire. Nah, Hellfire itu artinya apa? Dia nanti akan menjadi Hellfire. Ya. Mereka nanti akan menjadi api neraka beneran. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Tidak bisa keluar. Ayat terakhir, ayat 100. Nah, begitu dia masuk di sana, ya merintih, menjerit, dan tidak bisa keluar. Kemudian tidak dapat mendengar, maksudnya terisolasi, tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa mendengarkan lagi. Iran tidak mendengarkan lagi. Tidak ada negara lagi yang mau menjadi mediator perdamaian. Kenapa? Mereka sudah tahu semuanya, Amerika hanya punya akal bulus. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, zafirun, mereka mendesak, maksudnya itu berteriak dengan sangat kencang. Wahum, sementara mereka fiha, di dalamnya, la yasmaun, tidak mendengar. Jadi artinya orang di sana berteriak tapi tidak ada yang bisa mendengar. Berteriak untuk apa? Untuk keluar. Mereka ingin keluar. Ya, seperti tadi Amerika masuk di Timur Tengah di Selat Hormuz, mereka ingin keluar, nanti tidak bisa keluar. Dia memulai peperangan. Ya, dan dilayani oleh Iran, tidak bisa keluar. Kecuali kalau dia angkat tangan, mengibarkan bendera putih, lalu datang meminta-minta kepada Iran, baru kemudian mungkin akan dihentikan oleh Iran. Tetapi kalau tidak, Al-Quran tadi mengatakan ini akan berlangsung lama. Dan Iran mengatakan kami siap berperang berapa tahun pun juga. Jadi lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Masih ingat mas kalian perang Irak dan Iran dulu? Bagaimana Saddam Hussein didukung oleh Uni Soviet, pada saat itu masih ada, didukung oleh Inggris, Jerman, Prancis, ada yang mendukung senjata, ada yang mendukung amunisi, ada yang mendukung senjata kimia, semuanya didukung. Negara-negara Arab mendukung uang. Ya. Saudi mengirim uang ke sana, semua negara Arab mendukung uang. Semuanya menyerang Iran, tapi apa yang terjadi? Setelah 8 tahun, tak satu pun tanahnya Iran yang hilang. Ya. Dan kemudian Saddam Hussein lah yang terjadi, kemudian mundur. Amerika menjadi bahan bakar bagi Saddam Hussein. Ya. Dia dihancurkan oleh Amerika sendiri, diturunkan. Jadi inilah faktanya, inilah kenyataannya. Dan selama 47 tahun terakhir ini, Amerika belum pernah menang menghadapi Iran. Dalam banyak kasus. Mulai daripada kasusnya Reza Shafalevi, kemudian penyanderaan kedutaan besarnya di Teheran, dan banyak lagi yang lain. Tidak pernah sekalipun Amerika berhasil. Bahkan ketika ingin menyelamatkan Sandra, membuat operasi militer paling mahal, paling besar, dan paling holistik dan paling sophisticated di dunia pada saat itu, namanya Eagle Claw Operation of Eagle Claw. Tetapi apa yang terjadi? Gagal semuanya. Sampai sekarang nggak satu pun usaha mereka berhasil mengalahkan Iran. Lahum, mereka fiha, di dalamnya zafirun, berteriak dengan suara keras menjerit. Ya. Wahum fiha la yasma'un, tetapi suaranya tidak bisa didengar, tidak bisa keluar, karena tidak ada lagi yang bisa mendengarnya. Kalau kemarin masih ada Cina dengan Rusia meminta juga Iran, ayo negosiasi,
Tapi sekarang Cina dan Rusia sudah menyampaikan tidak ada gunanya negosiasi lagi. Tadi kita nonton bagaimana pendapatnya Cina, pendapatnya Rusia juga mengatakan begitu. Tidak ada gunanya negosiasi lagi. Jadi artinya apa? Mereka semuanya mendukung Iran melakukan perlawanan sampai akhir. Ini adalah ayat 100. Ini adalah pembandingnya. Surat 11 surat Hud ayat 106. Fa'amal ladina syaku, adapun orang-orang yang syaku yang celaka, fafinnar, maka dia berada dalam neraka. Ingat, bisa di sini neraka perang. Lahu mereka fiha, di dalamnya zafirun wa syahiq. Mereka zafirun itu menarik napas yang teramat sangat berat dan merintih kesakitan. Wa syahiq. Ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Hadis pertama adalah panasnya neraka jahanam. Jadi Nabi bersabda ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian hanyalah satu bagian. Maksudnya api kalian, api kita ini api seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Jadi api yang kita gunakan di dunia ini, bukan hanya di bumi, di dunia ini, itu adalah juz'un min sab'ina juz'an. Hanya satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Bayangkan, berarti seperti 70. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kila, tiba-tiba ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan. Satu pun juga sudah sangat cukup ya Rasulullah. Artinya, untuk menyiksa kita satu bagian saja ini sudah cukup. Karena kalau kita terbakar dengan api dunia kan hangus. Tapi Nabi mengatakan, fuddilat, nanti di akhirat akan ditambahkan. Alaihinna, terhadap yang satu itu, bitis ati wasitina juz'a, dengan 69 bagian lainnya. Jadi satu ditambahkan 69 sehingga totalnya menjadi 70, nanti di mana? Di neraka. Jadi fuddilat alaihinna bitis atin watis wasitina juz'an. Kulluhunna mislu kharya. Setiap bagian sama panasnya. Jadi setiap bagian sama panasnya. Seluruh panas di muka bumi ini itu adalah sama dengan satu bagian di neraka. Jadi tambah dilipat gandakan menjadi 70. Jemaah sekalian, kita lihat saudara-saudara kita sekarang di Eropa dan Amerika bagaimana kepanasan. Padahal itu baru 40 derajat Celcius dan itu bukan api, cuma panas. Cuma panas saja. Panasnya cuma dari matahari. Tetapi sudah banyak korbannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3025. Jadi jangan pernah berpikir masuk neraka walaupun hanya sebentar. Hadis berikutnya, tapi untungnya ada namanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan hadis ini jemaah sekalian, hadis Bukhari nomor 6081, 6081. Pentingnya syafaat dari Nabi nanti di akhirat. Inilah bisa menyelamatkan kita. Ini adalah dari Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berkata. Dari ini adalah dari Imran bin Husain. Ya, berkata Rasulullah bersabda. Nabi berkata, yakhruju qaumun min narin. Satu kaum bisa keluar dari neraka. Ingat kata-kata neraka di sini dalam pengertian gini. Aslinya orang itu ahli neraka. Karena kalau masuk neraka kan dia kekal di dalamnya, tidak bisa keluar. Jadi kata-kata kaumun yakhruju qaumun min nar artinya aslinya dia adalah ahli neraka, ahli neraka. Ya, tetapi sebelum ditempatkan di neraka, pada saat dia akan melewati titian sirat, datang syafaat Muhammad ini. Jadi yakhruju qaumun min narin bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada orang sejatinya masuk neraka, maka dikeluarkan gara-gara mendapatkan syafaat. Dan memang namanya syafaat itu disebut syafaat kalau aslinya kita masuk neraka. Kalau masuk surga aslinya ya buat apa syafaat? Jadi aslinya kita ini masuk neraka, tapi berkat syafaat dari Nabi Muhammad kita, maka kemudian fayadkhulunal jannata, mereka memasuki surga. Jadi dengan syafaat ini, hadis Imam Bukhari
Nordam Kos 81. Nah pertanyaan, bisakah kita mendapatkan syafaat dari Nabi ketika kita menyakiti keluarganya? Sedangkan menyakiti keluarganya sama dengan menyakiti nabinya. Karena Nabi mengatakan kepada kita tentang Fatimah, Fatimah adalah bagian dariku. Al-Hasan bagian dariku. Al-Husain bagian dariku. Beberapa kali mengatakan begitu. Minni. Siapa yang menyakitinya, menyakitiku. Siapa yang membahagiakannya, membahagiakanku. Ya. Nah, bisakah kita dapatkan syafaat darinya kalau kita di dunia menyakitinya? Dan itu yang dikatakan Imam Hussein di Karbala. Kami bukan takut mati. Tapi kalau kalian membunuh kami, apa yang kalian katakan nanti di depan kakekku Muhammad? Karena satu-satunya yang berikan syafaat di sana adalah Nabi, kakek saya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini bukan perkara mazhab Sunni atau Syiah, nggak ada hubungannya. Ini perkara bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Karena kita harus berasumsi kita ini semuanya banyak dosa. Kita ini ahli neraka sejatinya. Harapan kita satu-satunya adalah syafaat dari Nabi Muhammad. Yakhruju qaumun min nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan syafaat ini fayadkhuluna jannata, mereka masuk surga. Nah, orang yang sejatinya masuk neraka tetapi kemudian diberi syafaat dan masuk surga disebut juga dengan yusammauna, diberi nama atau digelari dengan al-jahannamiyin atau al-jahannamiyun, ya. Ya, al-jahannamiyun. Tentu ini adalah menyenangkan. Kita disebut al-jahannamiyun tetapi masuk surga. Ya. Bayangkan kalau di surga ada jahannamiyun. Bayangkan kalau ada di istana yang bukan ningrat, itu kan luar biasa. Aslinya kan masuk istana ningrat, aristokrat. Kita bukan aristokrat, kita adalah rakyat jelata. Tiba-tiba masuk istana, berdiri tegak. Ya. Itu adalah suatu kebanggaan. Bukhari. Meski sebagai kita percepat, ini adalah kesimpulannya ya. Ya, jadi ini adalah pembahasan kita tadi 5 ayat dikumpulkan di sini. Sini tadi Ya'juj dan Ma'juj ya dilepaskan ya. Artinya sudah keluar merajalela ke seluruh dunia. Orang yang baru menyadarinya terbelalak matanya karena pada saat Ya'juj dan Ma'juj muncul, Imam Mahdi datang. Itulah yang disebut dengan al-wa'dul haq. Orang yang tidak mengikutinya atau selama ini ikut Ya'juj dan Ma'juj menyesal. Matanya terbelalak seperti ini. Sedangkan yang mereka kagumi selama ini sebagai orang hebat ternyata bahan bakar neraka. Dan di neraka mereka menderita tidak bersuara, mengeluarkan suara tapi tidak didengar. Ya. Bayangkan kalau kita mimpi berteriak tapi tidak mau keluar suaranya. Nah, seperti inilah ahli neraka. Dan panasnya neraka 1:70 ini. Yang 70 ini diambil 1 ke dunia. Nanti kita masuk neraka yang ditambah 69 kalinya lagi. Ya. Tetapi kita bisa selamat berkat syafaat Nabi Muhammad. Hatta idza futihat, ini adalah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Kemudian ini adalah satu realitas tertunda, janji hak akhir akhirnya tiba. Tanpa peringatan. Reaksi fisik, mata terbelalak. Pengakuan fatal, kita baru merasa gagal. Merasa lalai. Nah, ini kurang lebih perbandingannya. Ini ada 70 di sini. Kita ambil 1 keluar di sini. Ya. Jadi tinggal 69 di sini. Jadi ini salah satunya diambil ke sini. Nah, ini jadi 1 ini bagian. Ya, ini yang dipakai di seluruh alam semesta, 1 ini. Jadi ingat, bukan hanya di dunia, di bumi, tapi di seluruh alam semesta, termasuk matahari. Termasuk matahari kalau ada planet-planet lain di sana. Ya. Pada galaksi-galaksi lain. 69-nya nanti di neraka. Ya. Ini disebut dengan multiplikator azab absolut dimensi akhirat. Di dimensi akhirat. Nah, dan setiap bagian ini sama dan ini sama panasnya semuanya. Bayangkan kalau panas di seluruh dunia digabung jadi 70 kali. Dan itulah neraka nanti di akhirat. Tidak ada referensi duniawi yang mampu mendekati intensitas jahanam. Api dunia hanya 1/70 dari total realitas siksaan nanti di akhirat. Kemudian ilusi keselamatan dan realitas kehancuran.
Di dunia ini kita berasa bahwa dengan berlindung kepada negara besar seperti Amerika, Inggris, Prancis, Israel, kita akan menjadi eksis. Jangankan di akhirat, di dunia sekarang negara Teluk sudah mulai kecewa. Amerika tidak bisa melindunginya. Ilusi namanya, ilusi duniawi. Disembah sebagai Tuhan, dipenuhi semuanya. Harapannya memberikan pertolongan dan syafaat nanti di hari akhirat. Kata pertolongan di sini di dunia ya, perlindungan. Kemudian apa realitasnya? Berubah menjadi bahan bakar neraka. Ketetapan, keduanya penyembah dan disembah sama-sama kekal di dalamnya. Bahan bakar, manusia dan sembahan palsu. Kemudian atmosfer, zafir, mereka berteriak. Tetapi isolasi absolut, tidak bisa terdengar suaranya. Ya, seperti ini lihat terjadi. Nah, tetapi bisa orang keluar dari sana dengan ini. Bisyafaati Muhammadin ini. Ini tadi hadisnya. Yakhruju qaumun min nari bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Nabi Muhammad, fayadkhuluna jannata. Ya. Dia akan keluar dari sana. Jadi ada seorang kaum yang keluar dari neraka. Ya. Kemudian equilibrium akhirat, keadilan dan rahmat. Jadi akhirat itu keadilan tetapi ada rahmat juga. Nah, di antara syafaat itu adalah rahmat. Keadilan ilahi dan rahmat ilahi. Dua hal ini. Kita masuk surga nanti itu bukan karena amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita nggak cukup masuk surga. Masuk surga diantaranya karena rahmat Allah. Ya, kita diadili dulu. Setelah kita masuk kategori ahli neraka, nah diberikan syafaat, rahmat Allah. Kenapa rahmat? Karena Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Saya kira itulah pembahasan kita hari ini. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah kita meringkaskan sementara ini bahawa dalam berulang kalinya dikisahkan wujud utusan-utusan Allah tadi yang terpilih sejak daripada Adam AS daripada Imam Mahdi AS, maka ini boleh diibaratkan semisal ayat-ayat apa contohnya, mentari akan kekal berdiam di tempatnya yang telah Allah tentukan, maka planet terutama bumi ini akan bergilir-gilir, terjadi siang dan malam sebagai perlambangan adanya pertemuan antara pihak Allah dengan pihak iblis. Afwan ma'azuratin. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan lagi bahwa nabi-nabi ini saling meneruskan. Nabi-nabi itu meneruskan nabi sebelumnya. Jadi Nabi Idris meneruskan risalah Nabi Adam. Nabi Nuh meneruskan risalah Nabi Idris. Nabi Hud meneruskan risalah Nabi Nuh. Nabi Saleh meneruskan risalah Nabi Hud. Begitulah seterusnya sehingga semakin ke belakang semakin banyak risalahnya. Nabi Muhammad kita meneruskan risalah Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya sampai kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, sampai ke atas, sampai kepada Nabi Adam. Saling meneruskan satu sama lain. Nah, nanti bermuara kepada akhir zaman. Semua risalah-risalah ini bermuara di akhir zaman. Bermuara kepada satu orang yang tadi kita sebut dengan Khalifatullah fil ardi. Jadi mereka ini datang silih berganti, lalu kemudian di akhir zaman itu akan diwujudkan kembali, dimenangkan. Ini adalah Khalifah Allah. Makanya urgensi ataukah kepentingan daripada Imam Mahdi di sinilah kita temukan. Karena kalau Imam Mahdi tidak datang, berarti tujuan Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia tidak terwujud. Tidak ada Khalifatullah fil ard. Nabi-nabi meninggal sebelum terwujud semuanya. Nabi Muhammad kita kan meninggal, alam bumi ini belum semuanya ikut pada Nabi, belum mengikuti aturan-aturan Nabi. Nah, jadi akan ada pada saatnya nanti aturan terakhir, yaitu akhir zaman. Nah, semuanya akan bermula ke sana. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi itu adalah meneruskan. Contohnya kita lihat di sini. Surat Al-Ma'idah.
Kita lihat surat Al-Maidah. Surat 5. Ayatnya 48. Nah, di sini dikatakan, wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepada Muhammad Alkitab, kitab suci. Nah, di sini kaknya Nabi Muhammad, tetapi tidak disebut Al-Quran, tapi Alkitab. Karena Alkitab ini adalah nama seluruh kitab suci. Kitab suci yang diberikan kepada Nabi Adam, namanya Alkitab. Kepada Nabi Idris, Alkitab. Kepada Nabi Nuh, Alkitab, dan seterusnya. Semua Alkitab. Nama-nama partikularnya berbeda, ada namanya Taurat, Injil, tapi semua namanya sama, Alkitab. Nah, jadi Al-Quran meneruskan Alkitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dengan kebenaran. Ingat tadi al-wa'dul haqq. Ya. Jadi dengan kebenaran. Jadi rahasia akhir zaman ada di sini nih. Ya. Lalu apa itu Al-Quran ini? Musaddiqan, membenarkan atau meneruskan. Kata-kata musaddiqan, membenarkan, bisa kita artikan meneruskan. Ya. Meneruskan dan meluruskan, karena ada yang dibengkokkan. 5 baina yadai minal kitab, kitab-kitab suci sebelumnya ini. Disebutkan lagi minal kitab. Jadi Alkitab, Al-Quran adalah meneruskan dan meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Ini minal kitab. Sekaligus wa muhaiminan alai, penjaga atas kitab-kitab sebelumnya ini. Apa artinya penjaga? Dia akan menjadi perwujudan. Dia akan menjadi perwujudan daripada kitab sebelumnya. Jadi nanti akhir zaman Al-Quran menjadi petunjuk terakhir yang merupakan perwujudan daripada kitab-kitab ini. Wa muhaiminan alaihi. Nah, oleh sebab itulah untuk memahami ini Allah mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah. Maka lihatlah realitas yang ada di sekitar kalian. Lihatlah manusia, hukumnya kita artikan manusia. Di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari Al-Quran agar kita jangan mengikuti hawa nafsu kita. Berkali-kali kita sampaikan di sini, dengan membaca ayat demi ayat kita terlepas dari hawa nafsu kita. Jangan sampai kita berbicara agama tapi itu adalah opini pribadi kita. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka, setelah datang kepadamu minal haq, kebenaran itu. Ingat tadi, minal haq. Jadi selalu al-haq yang disebutkan ini. Ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat sekarang ada ini masing-masing berikan syariat dan peraturan yang jelas. Dan syariat peraturan nanti menyatu kepada yang tadi disebutkan di sini dengan Alkitab. Dialah muhaimin, inilah yang menjaga semua syariat agama-agama sebelumnya. Maksudnya nabi-nabi sebelumnya. Walau Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah mau, satu saja dari Adam sampai akhir zaman, satu saja. Nabinya. Biarlah nabinya berusia panjang. Kan ada nabi yang berusia panjang seperti Nabi Nuh 990 tahun. Walakin akan tetapi liyabluwakum. Perbedaan ini untuk menguji kalian fima atakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah melakukan yang baik. Apa kebaikan paling tinggi? Membela orang tertindas berdasarkan tadi kemanusiaan. Dan semuanya kita akan kembali kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kalian semuanya akan kembali kepada Allah. Kalian semuanya jami'an kembali kepada Allah. Dan di sisi Allah fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti sana Allah akan menyampaikan apa yang kita sengketakan di dunia. Cuma sekalian, waktu pertemuan hari Rabu lalu ada pertanyaan yang masuk tapi belum terjawab, sudah kita tutup ya. Pertanyaannya saya masih ingat, yaitu apakah Imran yang disebutkan dalam surat Al-Imran itu sama dengan Imran yang merupakan ayah daripada Siti Maryam. Karena Siti Maryam ini kan bapaknya atau ayahnya namanya Imran. Ibunya tidak disebutkan namanya, tapi nama bapaknya disebutkan. Ada yang mengatakan ibunya namanya Hana. Tapi tidak disebutkan di Quran. Nah, jelas Imran yang dimaksud sama. Dari mana kita tahu? Surat Al-Imran ini. Surat Al-Imran kan berarti berbicara tentang keluarga Imran. Nah, kita bisa lihat di sini. Ayat 35.
Ini surat Ali Imran. Dan di sini bicarakan tentang Maryam. Nanti di sini ada Maryam di sini muncul. Ya, ini Maryam. Ini sama itu Maryam. Saya kata ibunya memberi nama Maryam. Nah, siapa ibunya Maryam disebutkan di sini nih. Il qalat imra'atu Imrana. Ingatlah tatkala istrinya Imran berkata, berdoa. Jadi ingat, imra'atu Imran itu istrinya Imran. Bu Imran lah kalau kita. Istrinya Imran. Jadi bapaknya bapaknya Maryam namanya Imran. Atau Imran ini adalah kakeknya, datuknya Nabi Isa. Il qalat imra'atu Imrana. Jadi Imra'ah istri Imran. Berarti ibunya Maryam di sini. Tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan Imra'atu Imran. Tapi Imran ada namanya di sini. Ya. Nah, jadi jawabannya. Yang lain lagi ada, kita ya, silakan. Tidak ada di chat room, Ustaz. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.